waktu gue rilis album pertama, gue dapetnya agak aneh. Nih Riri, dia minta apa aja kasih. Ngerjain apa? Oke, lu di depan ya, jagain kasir ya. Ambil ngitungin ya. Mungkin security kita ya cari satpam rumah deh. Jangan senyum. Lu senyum jelek lucu. Kita ketika bikin event tuh jalur apa aja sih untuk funding yang bisa kita ambil, Mas? Sebetulnya sih lebih Halo guys, ketemu lagi dengan kita DJ Yudi dan Mandela. Oke, di acara DJ Talk. Oke, hari ini kita nggak sendiri, kita kedatangan bintang tamu besar nih. Oke, jadi ini jarang-jarang nih ya meja DJ Talks kita ini kehadiran dua legendaris nih. Serius? Iya loh. Ini luar biasa Ini sih. mereka mendalami, ya pasti kalian udah tahu lah, aku nggak perlu jelasin lagi lah ya. Gua aja belum lahir gitu kan. Tapi guys, hari ini kita bakalan bahas sesuatu yang menurut gue ini suatu elemen yang penting buat kalian DJ, event bahkan, karena ya hari ini kita bakal bahas event. Jadi Event ya, bukan ke pribadi. Nanti kalau memang ke pribadi, mungkin ke Bro Riri nih yang belum pernah ya. Iya. Jadi Tungguin nih ya, belum pernah apa nih. nih? kalau gua masuknya udah kita ya. Udah. Tungguin nih, semoga bisa ya. Nah, ini Harus dong. kita akan dibahas tentang event. So, ikutin terus, jangan sampai enggak. Tapi guys, sebelum gue lanjutin video ini, kita lanjutin nih. Gue mau kasih tau buat kalian yang bingung mau download lagu DJ, kalian bisa ke www.kupingdj.com karena sana lengkap banget. Ada lagu DJ, ada DJ set yang lengkap dari hot queue, urutan lagu, dan itu support record box, virtual DJ, Serato DJ. So kalian bener-bener tinggal mainin aja. Jangan lupa support video ini, kalau kalian suka bisa like, kalau kalian nggak suka dan kalian Dislike. bisa dislike. Oke, jadi kita mulai dari, mungkin kalian lihat di situ ada logo Dancepool ya. Asik. waduh. Ini kita semua udah pernah di salah satu eventnya Dancepool ya Mas. Betul, ya? ya, benar. Revive. Di Revive, Di iya. Revive. Kalau kalian yang ngikutin kemarin juga kita sempat podcast ya Mas ya. Iya. Dari Revive. Ini kalian bisa cek videonya, ini ada di Halos. Nah Mas, tapi banyak yang nanya nih Dancepool karena Dancepool ini awal mulanya gimana sih Mas? Dan mungkin kita akan mulai Dancepool ini Siapa sebenarnya- pencetusnya? Iya. Nah, kalau pencetusnya sebentar nih. Siapa yang Siapa pokoknya nih? gue masuk belakangan ya. Ini justru masuk belakangan. Kalau boleh tahu Mas, pertama kalinya tahun berapa ya berarti? Dancepool itu kalau nggak salah pas pandemi lah. Pas pandemi, Kalau nggak ya, salah pas pandemi. Jadi kalau nggak salah di Pelopori itu ada sama namanya Anka, terus Simon, terus ada juga Gerik yang pertama tuh. Mereka bertiga lah. Gue juga masuk itu di mungkin seperempat awal lah gitu. Jadi tiba-tiba gue tahu ada gerakan ini, tiba-tiba ada grup Dancepool, dibilang Wing, ayo masuk situ karena ini tadinya grup alumni dia bilang. Oh, iya. alumni yang Alumni, punya. ya. Tapi bukan Dancepool itu bukan cuma hanya DJ doang. Alumni Panggung di Luhur, SMA Panggung di Luhur yang emang semuanya berkutat di dunia musik lah gitu. Jadi ada Nikita Dompas juga, terus ada banyak lah di situ, terus dan emang di PL itu kebetulan nggak tahu kenapa banyak emang lulusannya di Jiri. Iya. Iya, kayaknya ada ekskul ini ya kali ya. Ekskul bagus Iya, gitu. kenapa nggak bikin ekskul dulu? Gue nyesel juga nggak masuk sana dulu. Karena tapi DJ pertama di PL yang pertama kali memang yang bisa dibilang yang punya basic ini ya, basic music dan juga pelopor nomor satunya tuh dulu di SMA PL yaitu Riri pertama kali. Ada sih sebelumnya. Ada juga Ada sebelumnya. siapa ya? Temannya Anton kalau nggak salah. Tapi nggak produce. Nggak produce ya. Nggak produce. Cuman yang emang yang namanya mencuat gitu. Oh. DJ Rarai. Benar. Udah gitu terus akhirnya di dalamnya juga ada Dipa Barus, ada Merdi Diskoria, terus juga Iskia, terus udah terus akhirnya jadi rame dan akhirnya Dancepool itu ya udah jadi komunitas aja sih sebenarnya, based on community. Nah, akhirnya Dancepool itu suka bikin event. Tapi berdasarkan, ada juga yang berdasarkan angkatannya, ada yang berdasarkan juga genre musiknya, ada yang akhirnya rempukan rame-rame lah gitu. Sampai akhirnya Dancepool ini terwakili sama gua untuk ketemu sama orang dari HWG ya waktu itu, untuk bikin sesuatu yang
musiknya berbeda dari musik-musik mainstream kebanyakan di outletnya mereka gitu. Which is Revive yang kalian yang main gitu. Oke, jadi bisa dibilang dance pool ini kayak paguyuban ya. Paguyuban. Nah, Bukan sekedar cuman komunitas ya. Itu Karena luar biasa. kalau gue lihat kan isinya gitu ya, kayak ini komunitas tapi yang isinya tuh komunitas gitu loh. Bener. Jadi kayak komunitas di atas komunitas gitu. Kalau ibaratnya Kebayang, sekarang bahasa politiknya koalisi. Emang perlu Koalisi ya, koalisi. Itu keren banget sih, bisa sampai apa ya, sesuatu yang bisa komunitas tuh dirangkul. Kita pun dirangkul sama dance pool gitu. Itu luar biasa sih. Kalau itu memang dari pertama Anka sendiri setelah gue diwawancara interview sama Mandela di Doms, dia tuh udah ngomongin nama lu. Jadi dia bilang, gue tuh sebenarnya udah merhatiin Doms dari lama nih gitu. Kebetulan lu kesana. I'm hoping kata Anka kita someday bisa kerja sama mereka. Ternyata masuk ke dari Revive ini kan. Akhirnya ngobrol sama Mandela dan akhirnya beliau-beliau ini main teman-teman. Dan itu bisa dibilang salah satu series Revive terbaik yang kita punya. Oke. Buat kalian yang nggak datang kalian nyesel sih. Tapi bisa nonton mixtape-nya ya? Bisa nonton. Bisa. Gitu. Nah terus Mas, kalau si berarti dance pool-nya sendiri ini kan tadi bilang alumni gitu ya? Kalau yang di luar alumni tapi ada rekrutmen juga atau gimana sih? Oh enggak. Memang kalau ini dulu khusus SMA Peleri ya. Gitu aja sih. Sebenarnya tadinya tempat saling nge-support aja, kayak misalnya ada yang teman-teman bikin produce musik, gue butuh nih isian gitar dong. Di situ kan musisi semua tuh. Si ini bisa nggak ngisi? Di sini gue bantu gitu. Yang satu kadang juga nggak harus produce dance music juga sih. Ada yang misalnya butuh untuk scoring film atau apa gitu, terus ada yang bisa ngebantu untuk support apanya bisa gitu. Anything lah gitu. Jadi dance pool nggak cuman DJ nih, bisa ke DJ. band gitu ya. Bisa kemana-mana, cuman memang kebanyakan DJ yang aktif bacotnya. Produce juga banyak. Iya, produce banyak ya. Ada Mas Dipa juga tadi ya? Iya, ada Dipa. Oke, sekarang berapa sih kira-kira komunitasnya nih di dalam atau di grupnya? Di grup tuh berapa ya? Kurang lebih ini pengen tahu aja, kepo. Boleh. Ngomong gitu. Tapi udah mulai ngomongin bukber dong Mas ya? Udah. Itu yang paling rame dibanding bikin kerjaan. Bulan puasa gini rame biasanya grup-grup gitu. Kayaknya nggak banyak amat sih. lumayan. Tapi solid sih, itu yang luar biasa sih. 98. Oh, itu sih luar biasa. jadi peleton lah gitu ya. Iya. Hampir 100 ya. Malahan lebih aktif dari yang itu tuh. Kalau di PL ada lagi komunitas musisi ya. Oh iya, PL Record. PR Records. PR Records apa Peler Records? Karena emang sebenarnya Peler Records namanya. Oh namanya emang plesetannya jadi Peler. PL. Iya, karena kan emang isinya kan cowok semua ya. Disensor. Ini cewek ngasih nama juga siapa sih, iseng banget itu. Cuman emang lebih aktif yang dance pool. Ini dance pool yang kemarin sempat kita pernah bahas, yang Revive. Sebelumnya itu pernah ada ya? Nah iya, Apa sebelumnya namanya pernah itu? ada nggak sih Mas? Dance Palosa. Jadi Itu udah main berapa gue. kali nama? Iya, benar. Gue main juga. main vinyl lagi. Gue main vinyl gue. Gimana tuh? Full sebenarnya? vinyl gitu. Itu kapan dan di mana acara pertama itu, masih inget nggak? Waduh, kalau di Dov itu udah 2 kali. Yang pertama itu setelah Lustrum. Iya, benar. Ya, pas setelah Lustrum itu rame banget. Wingy tapi nggak main, Hizkia yang main. Hizkia main, ya. main. Gitu. Kemudian yang kedua lumayan lebih serius. Waktu itu masih Gerik masih ngurusin. Iya, iya. Dia nyariin sponsor. Terus akhirnya kita bikin pertama kali dance pool nih diomongin ya waktu itu. Iya. Ini dance pool apa sih tiba-tiba? Iya. Bikin acara gede gitu ya. Nah, iya. Itu main vinyl gue ya waktu itu. Full main vinyl. Dari pertama itu ya? Dan kagetnya gue dia lagunya ajaib-ajaib malam itu. Kapan sih Wiki ngumpulin ini bangsat nih gue. Itu gue kemarin istri gue pertama kali di situ. Oke. Karena saking ramenya tuh kan biasa istri gue jadi kayak pengen ada di samping gue. Karena istri gue tuh selalu seneng kalau gue main beda aja gitu. Nah dan bisa dibilang emang gue main di tempat Riri itu kayak lu belum pernah denger gue main lagu itulah gitu. Karena emang plat semua kan. Jadi gue main gitu, terus istri gue kesenengan, terus joget-joget, loncatan. Sementara
belum gua setting ininya apa namanya jarumnya. Jadi kan jadi loncat-loncat gua tuh ada di Instagram gua tuh. Lu bisa berhenti joget nggak? Ini musiknya loncat-loncat mulu. Tegang malah tegang. Ya masa aku nggak boleh joget sih gitu ya. Dia di bawah jangan di sini. Yang kiri nggak apa-apa, cuman yang kanan makan waktu kan harus ngulik-ngulik lagi gitu. Aduh. Oh, dan jadi berarti bisa dibilang itu event pertamanya Dancepool Mas ya? Iya bisa dibilang ya. Iya yang proper ya. Yang proper itu. Oke. Nah tapi kalau ini kita agak keluar sedikit kali ya. Tapi kalau jauh dari sebelum Dancepool, event pertama kali yang mungkin di-create bareng sendiri apa Mas? Kita sih lebih saling support ya. Iya. Nih ada sini main sih. Angka kan selalu posting. Yo sini nongol rame-rame. Mungkin Ya, maksudnya nongol. sih, Ya. alhamdulillah waktu zaman masih Spinach awal-awal. Oke. Oh, Itu mau banyak waduh. banget. Iya, yang di luar Dancepool gitu kan. Kita tarik 10 tahun Kita belakang tarik kali 10 tahun ke belakang nih guys ya. Iya. kurang. 10 tahun ke belakang mungkin. 20 bikinnya udah 30 tahun. 20 tahun ke belakang. 20 iya. tahun, boleh. Iya. Ya. Atau lu ceritain Kayak diri. event-event yang awal-awal Pertama yang kali dia lucu-lucu balik itu dari masih ada. Swiss. Ya? Oke. Dia balik dari Swiss pertama kali terus jadi DJ terus akhirnya lu bikin event pertama kapan gitu. Waduh, gila itu kapan ya? Itu menarik banget. Oh iya sama lu ya? Iya. Ya sama lu kan? Iya, dulu Kita namanya bikin Muda muda Enterprise. Enterprise. Muda Enterprise. Kita masih muda soalnya. Iya. Kita bikin apa nih? Ya udah kita di bikin Deja Vu parkir. kan sampingnya Deja Vu kan namanya kan? Deja Vu ya? Iya, jadi ada parkir dulu Di di Wahid Wahid Hasim. Sampingnya tuh sebenarnya ada klub dangdut yang gue cerita sama lu tadi. Nah, itu Deja Vu namanya. Oke. Akhirnya tapi tutup klub dangdutnya terus akhirnya sama Riri nggak tahu bisa renegotiate sama yang punya kali atau gimana. Iya. Buka, akhirnya kita bikin event for the first time di situ. Lumayan sih 30 orang. Iya, 30 orang. Tapi makin lama makin rame ya. Iya. Ya kita, ya itulah salah satu yang pertama malah. Gitu. Tapi tahun berapa itu? Itu yang masih coba-coba banget ya, tapi akhirnya terus gue punya apa namanya kayak label sendiri Junko Riri akhirnya dari 45 yang awalnya ya. Gua ya join 1945 dulu sama Romi terus terus habis itu 2003 gue sebetulnya bikin vinyl store pertama. Spinach itu Vinyl store ya. vinyl store. Sebelum buka kelas ada Spinach Record ya, itu Iya. vinyl dulu Mas ya. 2003 kayak gue masih SD kelas. Gue inget banget dulu gue pernah jalan-jalan tuh baru pertama kali jadi DJ. Hal yang pertama ya gue mau cari Spinach sih. gitu ya. Gue dulu malah kayak pengen belajar banget dari Spinach gitu, kayak pernah datang ya lihat-lihat ya, cuman ada keterbatasan ya kita pulang lagi. Sampai jauh karena rumah dulu memang jauh. Itu terkenal sih. Iya. Emang Spinach pertama kali yang justru ada di DJ School ya? Dari Nah itu iya dari vinyl store, terus ada yang datang tiba-tiba bisa belajar DJ gak? Waduh. Jadi malah mulainya gitu ya. Gitu. Bisa. Bisa. Yang bikin kurikulum loh. Iya dia serius gitu dulu sampai bikin kurikulum gue. Bikin kurikulum dulu, bikin ini, ya udah masukin deh gitu, anak kecil diajarin gitu. Akhirnya kita rekrut almarhum Jun kalau nggak salah. Nah Jun tuh lumayan senior, jadi ya dia udah biasa di sekolah-sekolah yang lain gitu. Kita nyamain deh, ya, kita rapiin kurikulumnya. Gitu. Ini seru nih, ini sebenarnya boleh harus dikupas lebih dalam nih urusan kesini. Ini kita harus balik lagi nih ke event ya. Oke Mas, terus Mas, kalau itu kan tadi event yang pertama kali yang masih udah bikin aja dulu gitu ya. Kalau yang udah mulai serius nih, dapat preparationnya bagus lah. Itu kira-kira di Jadi pas lagi sama Romi di 1945, kita tuh banyak bikin event sih. Bikin yang major itu dulu Hambalang. Oh iya. Hambalang kita join lagi sama gengnya siapa ya? Hambalang mengingatkan gue sesuatu Nah, akan. itu kita benar-benar Dalam apa ya? banget tuh. Kadang-kadang kita buat event tuh no sponsor kayak gitu dan kita benar-benar waktu itu sih ekosistem underground tuh jalan banget gitu. Setiap yang datang untuk bayar tiket mau gitu, dan juga kita
selalu ramean DJ-nya dan karena mereka mainnya rame-rame, mereka juga nggak mau ya FOMO Ya, juga. betul. Jadi mereka kasih good deal juga. Jadi kita lebih kayak Ya, yang penting kita komunitas. rame-rame bikin buat rame-rame gitu. Oke. Lebih kayak gitu sih. Jadi di satu sisi kita bikin event tanpa sponsor bisa untuk itu selama kita konsepnya kayak gitu, kita bisa bikin event sebanyak mungkin. Sama mungkin bedanya juga ya dibandingin sama event sekarang adalah zaman dulu itu rave event itu tempat-tempat lebih open sama kita. Kalau sekarang kayak susah banget ngurus izinnya gitu loh. Izin tuh susah. Kayak berlapis-lapis gitu. Kalau zaman dulu kayaknya gua aja pernah sama ada namanya DJ Dharma zaman dulu tuh yang mainnya breakbeat, breaks gitu. Kita mau bikin di Mampang tuh waktu itu Trans TV Studio. masih belum ada. Studio. Apa namanya studio apa? 41. Studio 41. Ya. Jadi ada Studio 41 itu emang gue nggak tahu kenapa, cuman di belakang Studio 41 itu ada ruangan lagi kosong dan itu kayak gudang banget. Kita cuma datang ke sana, nanya sama satpamnya, Mas saya mau bikin event nih, acara seperti kayak gini, cuman bawa sound system sama DJ boothnya dari kita sendiri, digambar tuh, kasih, terus ketemu sama orang yang megang Studio 41-nya. Oke, ini kayak mau bikin acara musik gitu ya, dibilang kita. Dipikir band, dipikir awalnya, terus ternyata enggak, ini DJ gitu. Oh gitu, ya udah. Lu tau gak nih, gue cuma bayar berapa tuh waktu itu? Cuma 300.000. Boleh. Boleh. Dapat listrik. 300.000. Oh nggak listrik. Masih di cancel ya? Ini cuma tempat aja. Oh, oke. Sama tempat, sama ada pengamanan, gue lupa. Pengamanannya emang lebih mahal, karena juga harus ketemu sama orang yang jaga situ. Tapi total pokoknya nggak nyampe 1,2 lah seingat gue. Itu tahun dapat ya, Mas? Waktu gue masih Pokoknya ini 2000-an semua ya. 2000 awal banget itu. 2002 atau Dan makanya lu akan menemukan di mana zaman dulu itu event-event banyak banget justru bukan di klub tapi lebih kayak tadi tuh kayak di Hambalang. Underground ya. Terus kalau di Bali tiba-tiba ada di bawahnya goa gitu. Aduh banyak banget ya. Uluwatu, Nyang-Nyang, terus yang benar-benar tempat yang nggak pernah sekarang ke touch lagi untuk bisa bikin itu, dulu kita pernah ngerasain semua karena segitu gampang izin dari pihak yang bersangkutan gitu. Nah mungkin dari situ ya ketika mereka melihat ini ternyata it makes money, disitulah mereka ngerasa bahwa oh ini kayaknya gue harus punya ditahan nih, punya tarif sendiri mungkin kali ya gitu. Tapi berarti kayak perizinan dulu bener-bener verbal aja, nggak perlu kayak. Enggak, tetap sih. Kalau lama-lama kan ya authority juga belajar gitu ya. Kita eventnya sampai malam ada gangguan dari warga. Nah iya mulai gitu. itu. Mulai ada gangguan dari warga. Ada satu event dulu kita harus akhirnya buat layar tancap untuk distract warga nggak ke dalam area kita gitu. Jadi di Sentul. Gimana Mas? Jadi ini di depannya gitu Mas? Enggak, jadi kita bikin acara The Valley. Okay. Nah, itu di Bukit Sentul, di Taman Budaya. Sekarang masih ada di Oh, iya, Taman Budaya, Taman tapi Budaya. udah beda gitu ya. Udah banyak bangunan, dulu tuh masih lapangan kosong. Di balik situ ada bukit, itu ada pedesaan kan. Oke. Nah, supaya mereka nggak turun ke sini, kita harus buat layar tancap di sana. Buat event buat mereka lah gitu ya, jadi distract Iya, gitu ya. Ini Jadi siasat tuh. Jadi mereka ke distract ke sana, kita party gitu. boleh nih dipakai. Jadi kayak gitu-gitu sih. Ada aja gitu yang permintaan dari otoritiesnya nggak selalu polisi atau apa ya, tapi kadang-kadang dari kepala desa, lurah gitu, ada aja mereka permintaan, ya udah kita kasih gitu. Dan berarti secara preparationnya sendiri itu udah harus kayak nyamperin setiap Semua. daerahnya. Iya. Berarti ini kita lebih ke event outdoor ya Mas ya? Outdoor. Lebih event outdoornya ya. Nah kalau event outdoor sendiri, kalau misalkan event club gitu kan, kalau kayak IO nih misalkan nih bikin event nih, kan itu modelannya ada yang nyari duitnya tuh di sharing profit atau di sponsor atau di FDC gitu let's say. Iya. Nah kalau yang outdoor nih gimana Mas? Kalau yang kecil-kecil aja dulu gitu Kalau kan? outdoor gitu ya, dulu kita ya tiket. Dari tiket, terus ya sama ada pre-sale. Oke. Kemudian kalau
yang besar itu kan media publikasi. Kalau dulu tuh kayak Indika gitu ya, atau apa Hard Rock dan Prambors gitu. Ada beberapa case di mana gue akhirnya bisa gabungin mereka semua, tapi nggak bayar, mereka minta barter karena dance music waktu itu memang masih disupport banget sama radio. Mereka tuh ngelihat ini sesuatu yang fresh lifestyle, nih, benar, lifestyle banget gini. Jadi apalagi Winky di Club Hoppers jadi host untuk acara tiap weekend kan. Tiap weekend, ya. Itu kan juga buat kita jadi memang dimudahkan dengan second nature-nya gitu, bahwa media-media di sekelilingnya gitu itu support banget gitu, dan orang lebih banyak yang datang, tiket lebih banyak yang kejual. Seru gitu. ya. Tapi untuk nge-reach up, maksudnya kayak si media ini tahu kita, gue lagi bikin event nih. Ngomong Itu benar-benar dulu ya, harus ngobrol ketok dulu pintu ya. gitu Mas ya. Kebetulan benar, dulu sih benar, teman-teman gitu, kayak Oke. di kalau grupnya Hard Rock ada Mutia Kasih. Gitu. Orang dalam. Terus di Prambors ada siapa sih? Pokoknya ada semua deh, ada Agus, di Indika. Indika ada Mas Agus. Kita ya semuanya udah memang semuanya tukang party. Iya. Iya. Semuanya tukang party. Sama juga mungkin ibaratnya kasarnya mungkin kalimatnya binatangnya itu kebun binatangnya itu menurut gue hidup banget waktu itu. Yeah. Jadi kayak semuanya saling kenal dan mereka tahu bahwa sponsor juga tahu bahwa DJ ini kayak something yang tadi, something fresh, something new, dan kayak punya masa yang lebih gede dan nggak mahal. Betul. Karena sendiri ya. Karena sendiri, preparation-nya lebih gampang gitu. Dari yang tadi kita bikin eventnya itu sangat simpel, cuman sound system, yang penting sound system bagus, tempatnya berantakan nggak masalah, sampai akhirnya mulai lagi ada VJ. Oke. Kawin tuh DJ sama VJ. Itu akhirnya jadi kayak kalau DJ harus ada VJ gitu. VJ-nya udah jadi kayak DJ sendiri juga, jadi punya fansnya sendiri juga. Mulai masuk visual lagi, terus juga mulai lagi kita lah harus memperhitungkan kira-kira yang datang untuk menarik. Jadi ada dulu kita zamannya kalau bikin event itu kita pakai host, ingat ya? Oke. Iya, Betul. iya. Selalu kita harus ada nyantumin nama hostnya. Jadi banyak juga orang yang pengen ngeliat DJ, tapi waktu itu ada juga yang banyak pengen ketemu sama host-host hostnya, yang gitu. benar-benar. Dan host ini bukan bintang film, bukan artis, bukan gitu, tapi something yang gaul di Jaksel. Benar. Anak-anak gaul. Jaksel Kalau jadi dia- host nih, yang ini megang ini megang ini. Jadi atau mungkin head of community-nya sekarang lah gitu. Misalnya Mandera sama Yudi dari DOMS, nah itu kita cantumin tuh. Cantumin. Dengan maksud nanti kita akan barter sama kalian dengan mungkin apapun itu, kalian bawa masanya gitu. Kan rame-ramean kan. Nah, sponsor dari kita jadi seneng kayak gitu. Nah terus pas kalau media partner sendiri, barternya itu dalam bentuk apa sih yang bisa kita kasih? Karena ini kan, ini kenapa kita bahas kesini sebenarnya. Jadi gua kasih gambaran umum dulu sedikit. Sekarang kan mulai banyak nih kalau kita perhatiin ya, anak-anak muda sekarang bikin kolektifan, bikin ya grup-grup DJ-nya lah gitu kan. Dan mereka mencoba untuk bikin event-event, tapi memang pas kayak sering ngobrol, ada kendala-kendala lah yang terjadi. Nah jadi makanya gue pengen coba Kendalanya share apa ya. juga pengen tahu juga. Kendalanya kayak misalkan sesimpel kayak gue gimana sih dapetin media partner di dalam event gue, atau kayak peran hosting penting gak sih ketika gue bikin event. Terus kayak gue bikin event sharing profit, sedangkan targetnya nggak terlalu gimana nih gitu kan, dan masa gue belum ada nih. Apa solusinya yang kayak gitulah kurang lebih problemnya kalau gue lihat ya. Kalau dulu tuh gimana ya? Jadi kita datang nih, apalagi misalnya ke Mutia tuh sahabatan lah sama gue. Mut, gue datang ya, gitu. Apain? Mau barter, ada event. Oh ya udah, gitu. Tiba-tiba gue datang di meeting room, semua Vendor udah masuk tuh. manajernya dia udah siap catat nih. Nih Riri, dia minta apa aja kasih. Gue cuma datang iseng mau lagi di daerah Menteng gitu, mau iseng aja gue sekalian ngomongin eventnya. Terus mau bikin apa? Belum tahu, gue juga belum ada paper, nggak ada apa gitu. Ya pokoknya nanti tanggal segini mau bikin event. Lu butuh berapa klip gitu?
ya 100 deh gitu. Oke, udah gitu. Udah catat ya semuanya, nanti hubungan sama dia. Udah, yuk ngobrol gitu. Semudah itu gitu. Dapat deh kita 100 clips, nggak tahu deh sekarang tuh misalnya biasanya kita dikasih yang prime-nya 30% gitu. Berapa itu? Nggak tahu. Tapi mungkin yang kita bisa ambil dari diri ini adalah sebenarnya mungkin sama aja sistemnya, cuman kedekatan itu penting sih. Iya. Network itu penting. Networking, ya. Jadi sekarang pun gue rasa walaupun dengan birokrasi yang lebih ribet, dengan juga mungkin sponsor yang mungkin lebih susah untuk dapetin, tapi ketika lo emang deket dengan beberapa key person ya atau decision makernya, gue rasa akan lebih gampang untuk kita jalan event itu dan lebih lancar lah gitu. Makanya gue rasa makanya kok community base itu penting banget ya. Nggak bisa sembarangan lu cuman bilang kayak gue jago nge-DJ nih, wah gue bisa apapun, gue pokoknya ahli banget atau apa segala macam, tapi lu cuman ya udah di situ-situ doang tanpa lu mau mencoba untuk bergaul sama komunitas yang lain atau menyemplung dimanapun gitu. Nah itu susah tuh. Networkingnya ya Iya, harus sih. diperhatiin ya. Iya. Tapi kalau event dulu nih, maksudnya dengan yang sekarang mas, berbeda nggak polanya? Aduh, apa ya? Beda sih. Sekarang tuh semuanya harus apa ya? Dulu tuh masih ada yang istilahnya event underground gitu. Lu bawa alat sendiri, nggak usah sewa. Sound system oke lah ya, sewa. Ada yang murah-murah yang kita tahu, pokoknya murah aja gitu ya. Nah, di part itu udah oke gitu. Tapi kita sampai ya karena semuanya network tadi, komunitas. DJ yang main itu kita taruh di flyer, nggak usah kontrak, nggak usah apa. Itu dari satu sisi. Terus dari sisi media kayak gitu. Terus untuk kasir ya dari tim-tim kita aja kan yang biasa ngerjain apa. Oke, lu di depan ya, jagain kasir ya. Ambil ngitungin ya. Mungkin security kita ya cari satpam rumah deh. Jangan senyum. Lu senyum jelek lu cuy. Lu diam aja ya gitu. Pokoknya semuanya lebih sendiri yang running, cara kita running sendiri gitu. Kalau sekarang kan kita udah harus oke, ini stage management siapa nih? Gitu. Terus media publikasi siapa nih yang ngurus? Harus lebih serius nggak, dan memang nggak segampang gitu juga kita bikin flyer orang datang gitu ya. Kalau sekarang banyak banget kompetisi gitu dan juga fundingnya gimana kayak gitu. Nah skalanya juga kan berarti udah beda ya. Kalau dulu yang underground nih masih perizinannya gampang nih kan. Tapi sekarang berarti lebih susah nih mas untuk yang underground sendiri bergerak seperti itu. Iya sih. Jujur iya sih. Karena tempat udah nggak ada juga. Iya. Sebenarnya terbukti di Revive juga sih ya, kalau gua ngerasa bahwa kita kan udah jalan sampai 9 series nih. At the end of the day, karena memang mungkin kita beda berbicara ya ketika misalnya kita masuk ke area tempat yang memang dia nggak affiliate sama grup besar gitu. Akan sulit ya. Nggak, justru tempat itu mungkin menurut gua akan lebih kayak gampang gitu. Untuk kayak justru lebih kayak yaudah yuk kita bikin di sini, kita profit sharing aja atau gimana gitu. Nah memang, cuman kalau kayak Revive itu kan, Helens itu kan part of dari HW Outlet ya, dari HWG Outlet. Jadi dari dance poolnya sendiri, dari angkanya sendiri, dia juga ada, kita ngobrol sama dari orang HWG bahwa lu biasanya salesnya berapa sih kalau tiap hari yang biasa kita adain, misalnya Rabu gitu. Jadi at least kita juga punya target bahwa kita harus sama atau nggak lebih lah gitu. Dan kita juga tahu bahwa lu kalau bikin di event yang sama seperti ini, outcome-nya seperti apa, income-nya seperti apa. Jadi kita ada tanggung jawab itu yang mungkin berbeda. Jadi kadang-kadang dari 9 series yang udah kita lakuin di Revive itu, kesulitan yang kita dapetin dari event Revive itu adalah ternyata jadi kebentuk gitu loh. Kita mikir dengan kita menggandeng semua community, ada yang works, ada yang enggak juga tuh, Ri. Dalam arti works apa enggak tuh maksudnya kita melihat bahwa ada community yang memang main is just for the music,
gue nggak peduli sama crowdnya. Ada yang emang datang dengan semangat dan musiknya dan crowdnya. Dibagi jadi kita udah bisa beda-bedain tuh. Ada yang emang lu datang aja, crowdnya nyari lu. Ada juga yang emang yang kiri banget gitu, yang kayak malah nggak juga kurang mau ikut menyatu dengan cara promosi kita kepada market yang si Revive ini gitu. Jadi kita udah mulai centangin mana yang kayaknya bisa kerja sama lagi, mana yang kayaknya memang bukan untuk pasarnya Revive gitu. Nah jadi dan ketika pas Dance Pool membuat ada lagi alternatif event di luar Revive, yang tadi gue bilang itu. Nah yang beberapa dari yang sebelumnya kayaknya mungkin gue bilang nggak works kan bukannya mereka jelek ya, maksudnya nggak works itu kan memang kadang-kadang kan market kan beda-beda. Nah itu ternyata lebih suka untuk diajak ke yang lebih kesini gitu, karena mereka tahu bahwa tempat ini kayaknya akan lebih bebas gue mainin. Mereka juga pressure kadang-kadang main di Revive tuh, kayak katanya kiri nih, ternyata kok yang datang masih 50% masih yang spender yang emang pengen have fun aja gitu. Nah, semakin sini kan Revive makin kebentuk bahwa oh ya udah Revive ternyata emang jalurnya di sini gitu. Nah, kalau emang yang mau lebih kiri lagi mungkin nanti harus bikin lagi nih dance pool sama siapa di sini gitu. Nah, itu kita peta-petakan gitu. Jadi emang kita trial and error terus aja sih untuk di dance pool atau bikin event. Nah, cuman kalau zaman dulu yang tadi maksudnya Riri lebih gampang karena zaman dulu kayak musiknya semua underground gitu loh. Iya. Satu jalur aja gitu. Karena mungkin memang pasar sekarang sama musik sekarang tuh lebih gila lagi, lebih masif banget gitu ya. Lebih apa ya? Masif banget. Spektrumnya lebih kemana-mana gitu loh. Jadi kalau kita mau ngambil yang satu ini doang agak sulit sih memang. Iya. Jadi mungkin tadi jawaban Mandela ketika pas ada teman yang bilang gue udah bikin event, ya gitu kan, terus dengan host kayak gini profit sharing, tapi kok kayaknya mandek ya, terus untuk dapetin media partner susah ya, karena banyak banget klub sekarang buka. Dulu tuh klub cuma berapa hari? Zaman dulu tuh ada cuma B1, nggak banyak. Retro, Beda-beda era juga tuh. itu juga beda-beda era sore. Yang mungkin yang gue sama Riri sempat jalanin itu gue tuh selalu datang zaman dulu Riri main di Retro sama Romi. Ya, sama BC juga ya. BC sebelumnya. BC sebelumnya atau Retro dulu sih? BC sebelumnya ketarik ke Retro. Iya, BC baru terus akhirnya di Retro. Nah, for the first time orang yang mempopulerkan filter disco zaman dulu Riri sama Romi di Retro. Nah, hostnya dulu tuh kenapa gue selalu datang sana? Ya bukan, karena hostnya dari Lux Models namanya. Jadi dulu tuh ada Lux Models namanya pokoknya top cewek yang zaman dulu kayak Karenina, Indah Kalalo, Catherine Wilson. Itu harus selalu ada di partinya dia. Jadi gue selalu datang dan emang zaman dulu terus ada dress code-nya Jo. DJ-nya boleh lah pakai kaos, cuma kalau kita yang datang biasanya pakai kemeja dimasukin, sepatu-sepatu yang kelas lah ya. Iya, yang rapi-rapi gitu karena terus rambutnya yang Klimis ya, pakai pomade gitu. Tapi jadi scene loh itu. Jadi kayak kalau Jumat ke Retro lihat Riri Romi harus bajunya rapi karena ceweknya cantik. Ada fashion policy ya. Fashion policy. Sabtu baru ke acara Anton sama Hogi. Baru tuh beda gitu. Lava. Sampai kuteks gitu biar bisa biar. Jadi hal-hal zaman dulu tuh kayak lebih seru ya menurut gue. Karena per hari per klubnya itu tuh kayak orang yang datangnya mungkin sama, tapi mereka tidak menginginkan musik yang sama. Itu tuh yang paling penting. Gue mau nonton Romi Riri, jadi gue udah siap dengan musiknya filter disco Romi Riri waktu itu. Jadi mereka apapun yang mereka putar, kita tuh nggak ada tuh request zaman dulu. Eventnya Romi Riri kayak gini, udah. Begitu Riri juga punya spinat sendiri, Riri berdikari sendiri, udah tahu nih oproknya Riri nih jadi gini, terus resti gitar pecah kan. Jadi kita datang tuh udah nungguin resti gitar sama apapun setnya Riri. Dulu event tuh seperti itu. Terus besoknya misalnya mau ke acara R&B misalnya gitu, yang main waktu itu masih si Krim sama DJ D, Ari. Anything R&B sama hip hop yang mereka mainin kita terima aja gitu. Padahal tadi malam kita baru dari acara misalnya proknya Riri gitu, yang prok banget gitu terus. Karena emang
kita kayak open our soul for the what kind of Experience music aja gitu. Emang experience music yang dicari vibes-nya. Nah, gue nggak tahu di mana, mungkin gue sekarang gue tanya balik sama Waduh. lalu sebagai anak sekarang nih, Mandela sama Yudi nih ngelihatnya titik balik di mana ketika akhirnya dance music menjadi general banget gitu, generic. Jadi musiknya kayak dari ujung klub sini ke ujung sini, musiknya sama semua. Pas lagi lahirnya mashup sih. Mashup bener Iya. juga. Iya. Itu pas lagi lahirnya mashup, itu mau dari trance, yang penting liriknya masuk. Ya udah kayak soalnya lagu gue udah diputar nih. Bener. Nah itu yang jadi agak semua rata. Bener. Ketika ya pokoknya kayak David Guetta bikin gitu ya sama atau Rihanna masuk ke DJ siapa gitu ya, udah mashup lagu gitu ya. Start dari itu tahun berapa tuh ya? Ya 12 kayaknya, sampai salah 9 kayaknya. Iya kurang lebih seperti itu. Nah itu yang juga membuat event-event menurut gue di Indonesia dance culture tuh menjadi berantakan ya. Abu-abu. Karena dulu waktu udah dibangun sama Riri dan senior-senior tuh semuanya tuh jelas banget gitu. Kayak ibaratnya jalannya lurus lah, tolnya jelas gitu. Nah ketika Mesap datang itu Cabangnya banyak ya. udah itu, jadi akhirnya kemana-mana tuh. Ya nggak sih Ute? Sangat. Karena ya bingung juga kayak kita mau satu nih, kita oke, kayaknya gue hari ini pengen underground nih. Oke, satu sisi yang minta lagu ini dong. Kalau kita nggak putar, udah itu makinya lebih enak lagi. Iya. Kadang yang jadi nggak apa ya beban, khususnya untuk yang residen ya. Betul. Jadi yang waduh gimana ya? Gitu. Iya. Tapi Mas ngomong-ngomong tadi sempat bahas funding tadi. Ini kayak menarik ya bahas funding. Kita ketika bikin event tuh jalur apa aja sih untuk funding yang bisa kita ambil, Mas? Sebetulnya sih lebih ke apa ya? Sponsor. Oke. Tadi disebut nggak ada sponsor, oke? Oh, Gimana awal, cara ya. ngidupinnya tuh untuk event? Ini kan kita bicara tentang Iya. event. Apa kita harus join dulu? Yuk ini kita bareng nih ya. Kita buat event, tapi ini mungkin tak berbudget. Atau ada bahasa itu dulu? Gimana ya? Satu sih yang pasti profit sharing. Dulu itu jauh lebih seksi sih. Jauh lebih seksi dari sekarang. Gitu. Dan dari profit sharing itu kita sebetulnya udah bisa jalan untuk reguler main di mana YouTube aja ya. gitu ya. Kebanyakan sih waktu itu Jakarta Bandung gitu. Jakarta Benar, ya. Jumat, Bandung Sabtu. Itu bisa tiap minggu kayak gitu. Itu udah satu. Terus sponsor kan mulai melirik nih, dance music kok kayaknya lumayan oke nih untuk mereka masuk. Jadi mereka mulai tap in banyak. Ya satu dari rokok juga mulai tap in gitu, dan kedepannya justru kita malahan banyak dapat event inisiatif ya. Jadi inisiatif, kalau event inisiatif tuh bukan kampanyenya si rokok gitu, tapi dari kita. Dulu tuh gue bikin Spinach Road Trip gitu. Jadi kita road trip dari Jakarta ke Bali. Oke. Biasanya untuk peak holiday time-nya di Bali itu Agustus. Nah, jadi dari Juli kita naik bis. Gitu, naik bis, misalnya Jakarta, Bogor, terus Bandung, terus Jogja, Semarang, Solo, habis itu Malang, Surabaya, sampai Bali. Kayak gitu. Nah, itu kita minta sponsor. Nah, dari situ akhirnya kita udah selalu dapat funding dari sponsor. Ada kerjasama yang sering Iya, gitu ya. iya. Trust. Jadi event pertamanya itu penting banget ya untuk nunjukin ke sponsor kalau gue works nih gitu. Oh iya. Karena kan tadi bilang kan setelahnya udah enak gampang. gitu Ya memang apa ya, kalau Unki kan misalnya jalurnya Club Hoppers bikin acara dengan dress code yang warna-warni. Iya, kan, iya. warna-warna. Itu akhirnya juga sponsornya di-build dari reputasi kan. Sama juga kita harus nge-build reputasi juga gitu. Malahan waktu gue rilis album pertama, gue dapetnya agak aneh, angker gitu, angker bir gitu. Oke. Ya udah gue sikat gitu, taruh di album gue ada angker Beatstream. Terserah deh gitu ya. Gue inget lah. Terserah ya. Akhirnya kita bikin 3 event. Nah, puncaknya tuh di Kaliurang, di tengah hutan pinus. Oh.
itu yang datang nyampe 2.000. Oke. Luar biasa sih. Tengah hutan gitu semua, terus pohonnya di Nggak kebayang ini lampuin di ya. lampunya LED di ya. enggak ada LED belum ada di lampu sorotin gitu Tembak ya? hutannya. Strobo semua paling di ini. Fresnel kali ya tembak gitu ya. Udah gitu karena gua buat album launching, kita bawa seluruh alat-alat analog kita nih. Oke. Karena kita main live di situ di tengah hutan. Live set berarti Mas. Live set gitu. Itu album yang apa Mas kalau boleh tahu Mas? Album pertama Keluar Malam 2003. Nah itu gue join sama IO di Jogja. Kalau nggak gue nggak bakal jalan gitu. Susah. Jadi si Angker waktu itu dijoinin sama Jarum Oke. untuk bikin acara lumayan besar sih di situ. Gitu. Jadi kalau kita bilang konsep nomor 1 juga ya. Iya, Konsep benar. dulu kayak tadi Iya. ada dress code, ada Iya. ya di hutan pinus ya orang penasaran Iya. sih pengen Iya. coba gitu. Kalau saya mungkin diundang sekarang pun berangkat kita. Oke. itu yang waktu itu juga ya istilahnya yang party goers Jakarta juga berangkat. Oh iya pasti dong. Berangkat. Gitu. Jadi kalau gue tarik kesimpulan sedikit ya dari tadi tuh sebenarnya yang dari tadi para senior ini udah ngasih tahu nih guys ya. Ini pentingnya kalian untuk bikin event tuh bukan sekedar dance music, bikin event, tapi nggak kayak tadi sekedar sesimpelnya bikin yang underground nih. Tapi yang gue lihat ada satu yang mereka selalu ada, identity. Gue ngeliat event identity-nya tuh selalu Kental. ada gitu kayak dari entah pemilihan genrenya atau tadi ada fashion policy-nya gitu kan yang sebenarnya secara sublim ternyata itu ngebangun mungkin experience orang-orang party goers yang datang zaman pada saat itu ya yang bikin beda kayak tadi Mas Wingky kan bilang gue setiap Jumat pokoknya kesana gue udah pakai rapi pakai ini. Nah itu kan secara sublim ya kita terbawa tuh. Iya, kan. benar. Kalau sekarang ya jujur ya kayak gue aja misalkan yang anak-anak sekarang nih datang gitu ya udah gue pakai cara pendek kayak santai aja gitu. Kayak ya mungkin itu yang apa ya Agak bisa kurang gitu. Ya terus juga sekarang kan gue rasa gue ngerasa sekarang tuh berlomba-lomba tempat tuh jadi keren-kerenan gitu. Kadang jadi kita mau bawa konsep apa tuh jadi apa ya susahnya adalah yang berlomba lagi udah bukan IO untuk IO party lagi, cuman masing-masing klub yang berlomba. Klubnya lebih keren, yang satu lebih punya konsepnya apa, yang satu konsepnya apa, yang satu konsepnya apa klubnya gitu. Jadi menurut gue kayak ketika kita mau nawarin konsep yang kayak zaman dulu gitu. Dulu tuh konsep melebihi dari konsep klubnya konsep partinya itu melebihi dari konsep klub yang Klubnya. itu ya kurang lebih kayak gitu. Nah sekarang konsep klubnya itu kayak kadang udah terlalu mewah. Jadi apapun yang kita bawa ke dalam kayak kemakan sama klub itu sendiri gitu. Itu mungkin sesuatu yang mungkin ya kesulitan orang sekarang berkembang tuh seperti itu gue rasa. Jadi kayaknya lu emang harus mikir lagi nih untuk zaman sekarang lebih kreatif lagi gimana caranya supaya konsep ini harus menjadi sesuatu yang beda. Dan sekarang ya menurut saya lebih gila lagi nih yang tadi dari DJ barengan. Oke, maksudnya kayak kita coba pikirin nih konsep kita identity. Sekarang klubnya. Sekarang juga pengunjungnya juga spender siapa yang paling tinggi. Wah. Bingung. Sekarang spendernya juga diajak berlomba. Iya. Sebenarnya diajak berlomba ya. Kita mau main apapun ketika lihat itu, wah, ya kita yang kayak percuma kita main sebenarnya ya. Jadi kayak, ya, itu udah bergesernya banyak banget sih. Jadi kadang ya lucu juga ya. Ya makanya gue rasa sekarang event itu lebih hidup menurut gue itu bukan di klub tapi lebih di festival. Betul. Gue rasa gitu karena festival masih ada jati dirinya masing-masing gitu loh. Kayak misalnya kita berbicara synchronize atau kita berbicara banyak lah ya festival-festival di Indonesia yang sekarang udah punya ciri khas masing-masing. Kalau lu misalnya main di satu festival ini pasti biasanya di main stage-nya nih walaupun pasti kita tahu lah itu lagi kan sempat juga di festival musik sempat ada dibahas tuh. Event festival musik kenapa kok main areanya dia lagi. Bandnya itu lagi, penyanyi itu lagi, DJ-nya itu lagi. Nah kalau gue sebenarnya justru ada beberapa festival yang sangat unik menurut gue. Kayak misalnya Joyful Land ya. Nah itu kan menurut gue hampir kayak atau nggak With The Fest juga gitu. Main areanya
mereka tetap ngambil itu lagi menurut gue. Cuman ada juga yang nggak pernah diambil sama orang. Iya. Mereka berani gitu ngambil yang benar-benar kayak gue belum pernah nih ngambil ini. Belum pernah ada di Indonesia nih gue ambil nih gitu. Nah itu juga, terus juga ada juga beberapa yang akhirnya kemarin tuh sempat ada namanya, gue sempat baca tuh di forum namanya pokoknya judulnya kurang lebih Festival Musik Indonesia Fatigue. Jadi kayak kebanyakan festival dengan line up yang sami mawar gitu. Dan akhirnya jadi apa? Berlomba-lomba di apa namanya desain panggungnya doang. Jadi akhirnya harus mikir kan si penyanyi atau band atau DJ-nya gimana gue tampil dengan sesuatu yang lebih menarik banget, yaitu dengan visual atau gimmick dan segala macam. Nah sekarang tuh udah lebih ke situ tuh. Iya, Event lebih itu lebih kayak gitu. kompleks aja dia. Lebih kompleks Tapi kompleksnya nggak bisa dilakuin dengan individu atau kelompok kecil lagi tuh. Itu harus kelompok gede gitu kan. Jadi udah nggak bisa manggil satpam rumah lagi. Udah nggak bisa. Nggak bisa. Emang sekarang udah ada semuanya udah profesional semua gitu. Menarik justru menurut gua bahwa semakin besar penyebaran kreatifnya tuh semakin lu harus mikirin gua harus bikin apa lagi ya gitu. Kayak gitu. Jadi ya kalau menurut gua semuanya jadi berlomba. Dulu cuman orang datang karena DJ, karena music. Ya kan? Terus orang datang karena visual dan DJ. Tapi datang karena host kan kemarin. Apa? Datang karena Terus akhirnya datang karena visual DJ dan nggak, waktu itu masih host doang. DJ dan host cewek cantik-cantik. Terus datang karena konsepnya menarik. Dulu juga ada di bengkel sempat ada acara namanya foam party. Masuk udah pakai celana pakaian renang semua. Nyemplung aja udah nyemplung iya kan, nyemplung. Yang main waktu gue lupa pokoknya. Nah gue aja sampai lupa siapa yang main saking serunya konsep acaranya. Experience-nya masuk lu iya kan, keluar masuk angin dengan bodo amat yang penting gue bisa kumpul. ada lagi bengkel acid rain. Acid rain ya waktu itu. Iya, ada acid rain. Kalau nggak salah rokok apa gitu aneh. Karnaval juga ada ya. Jadi kayak dihujanin terus dikasih warna gitu aja sih. Gitu. Pokoknya aneh-aneh deh. Nah itu maksud gua kan hal itu bisa dilakukan ketika tempatnya tuh emang ibaratnya putih ya, kosong gitu, atau enggak lu bisa banyak konsep di suatu tempat. Ya kayak gini nih, meja putih gini kan lu bisa ngapain aja kan? Silent disco atau apa. Iya kayak gitu kan. Kecuali tiba-tiba kalau ini udah diwarnain nih jadi bermotif. Kayak emang kita kan berbicara sekitar motif ini aja gitu. Tapi Mas mungkin dari Mas Riri dulu boleh kali ya. Ada event yang paling berkesan yang pernah, tapi maksudnya eventnya bukan yang diundang sebagai DJ doang gitu, tapi ikut nge-build-nya gitu. Apa Mas? Waduh, apa ya? Banyak kalau yang Banyak lagi berkesan. Banyak sih. Dulu gue pernah bawa Armin waktu belum nomor 1. Oke. Ngeri. Pertama kali itu, terus God's Kitchen. Jadi kita bawa, jadi brand event di Inggris itu kita bawa ke sini. Get Crusher itu ya? Bukan Get Crusher. Apa God's Kitchen. God's Kitchen. God's Kitchen. Iya. Oke. Kalau Get Crusher tuh si Nepatia ya dulu. Nepatia. Nah, kita bikin God's Kitchen. Itu lumayan gede juga, di masih Pantai Festival, belum Pantai Karnaval. Gitu. Outdoor di Ancol. Armin masih nomor 3. Kebetulan gue juga main, Agus main, penutupnya Armin. 2 ruangan, satunya R&B. Oke. Terus ada 3 ruangan, satunya konsep kolaborasi karena gue lagi senang kolaborasi kan. Itu gue waktu itu main sama si percussionistnya Groove Armada. Jadi emang collab itu enak ya. Lu kesini tapi lu collab sama gue ya. Oke katanya. Dan itu collab maksudnya Collab. dengan armadanya sendiri. Dan kebetulan kita sempat juga sehari sebelumnya kita bawa ke studio. Oke. Kita recording. Gitu. Kita suruh recording. Ini tahun berapa nih Mas ya? Itu 2004 atau 2003 gitu. Terus ya itu lumayan sih event paling gede yang pernah gue buat.
Oke, Armin yang dibawa, Bu. Armin masih nomor 3. Keren guys. Itu jauh sebelum festival DWP jauh tuh. DWP itu 2008 ya kalau salah ya. Iya, Jauh. jauh. Pantai Ini Pantai protokol masih nggak- pantai karnaval namanya. Festival. Oh, festival. Berarti yang Cuma 6.000. oke. Sekarang kalau Mas Winky, Gue ingat gue bikin acara waktu itu bareng sama Hoginya ya kalau nggak salah ya. Sama Hogi sama Heru. Itu lo tau Mega Kuningan kan? Mega yang Kuningan. beneran gitu. Itu ada satu gedung waktu itu belum jadi. Ya gitu pendekatannya juga waktu itu. Dia nyari orang yang satpamnya, Mas yang mau bikin acara di mana boleh nggak di lantai berapa yang gue bilang ini kan belum jadi gedungnya tau nggak yang belum masih jadi baru jadi lantai-lantainya Iya, doang. lantai kosong. ini masih kebuka ya? Ah. Temboknya ya? Gue bilang ya, terus gue mikir kan orang pasti datang sini minum ya, gue bilang jangan terlalu tinggi deh mas. Lantai 5 aja gue bilang, karena nggak ada liftnya. Jadi emang lo harus jalan kayak jalan kaki tangga. gitu. Iya. Terus kata Weng, kayaknya jangan terlalu tinggi kali. Tadi gue pikir pengen lantai 9 gitu, tinggian aja. Ntar orang turunnya gimana ini kalau, dan nggak ada waktu itu tuh nggak ada pembatas untuk amannya gitu. Jadi kita cuma bikin di lantai, pokoknya lantai 5, 6, 7. Itu event apa tuh kira-kira Mas waktu itu? Gue lupa eventnya apa, cuman nanti kalau kapan lo ketemu ada DJ Heru namanya, Oke. lo tanya deh. Pokoknya semalaman itu kita bukan ribet dengan eventnya rame banget, tapi kita jagain orang supaya nggak ada yang loncat. Karena Iya, safety ngeri banget. Iya, itu ngeri banget, karena kita cuma pakai tali gitu doang. Jadi kita rame-rame, anak-anak cuman kayak, wah kalau udah ada yang mau ngeliat ke bawah gitu, mas. Tapi seru banget sih itu seru banget. Itu kita sampai jam 7 pagi. Gila ya. Dan itu izinnya ke satpam ya? Izinnya Masih bisa ke satpam ya? Masih banyak kecolongan ya. Iya, masih Kalau banyak dulu cuma kecolongan. Jadi sebenarnya. pokoknya kita nggak Masuk izin. aja. Itu pokoknya cuma izin sama pengelola gedung aja. Tapi itu lumayan keluar duit karena kita harus nyewa satu lapangan sebelahnya untuk parkir. Oh iya. Dan parkirnya emang masih yang di, kalau lu sekarang lihat Mega Kuningan suka ada yang lapangan hijau gitu ya, di Iya, situ tuh iya. maksudnya. Jadi karena basementnya belum ada kan? Iya, Baru jalan belum ada. ya. Orang gedung baru ini jadi. Dan yang gue ingat pokoknya gedung tersebut akhirnya kena marah sama yang punya. Iya, iya. Oh kena tegur gara-gara Biasanya kayak gitu. Yang punya nggak tahu. Biasanya kecolongan. Abis kita bikin tuh Baru. wah, baru. Dan untungnya dulu belum ada sosmed ya. Belum, Jadi nggak nggak tahu itu viral berita ya. dapat dari mana, mungkin ada yang lihat kali ya, kok ini sampai rame-rame nih. Mungkin ada temen yang punya. tetangganya gitu kan. Pak tuh kemarin party anak-anak gitu kan. Dan kita juga nggak pakai lampu, nggak pakai laser gitu. Ah. Ya cuma apa adanya aja gitu. Jadi cuma yang kayak blitz doang. Jadi emang masuk tuh gelap banget gitu, tutut gitu. Tapi kalau target ke depannya Mas, mungkin dari Dance Pool juga boleh sih kayak sekarang kan Kemana ini? Kan event kan ibaratnya ya tadi polusi Iya. atau apa akan susah gitu, Iya. maksudnya makin sulit. Nah, kedepannya Dance Pool event gimana nih? Akan tetap sepertinya kah? Underground? Atau gimana ini? Itu Bandung. Itu Jangan benar. dulu. Kayaknya Jangan sih, dulu. kayaknya sih, Oh, jangan dulu. Iya nih, Bro. Jangan dulu. Nanti dulu. Jadi maksudnya gue kemarin justru yang menyarankan ngomong sama beberapa anak dance pool baru tadi malam sebenarnya. Jadi sebenarnya kan sisi dance pool ini kan balik lagi nih, gue bilang oke lah kita mau mencari sesuatu yang profitable lah pastilah ya untuk anak-anak gitu. Cuman balik lagi ini adalah community based berdasarkan musik yang emang kita yakini itu musik kita. Jadi kalau kita ngerasa memang di satu event atau satu kegiatan yang udah kita lakukan ternyata ini menjadi arahnya menjadi apa ya, gimana gue ngomong ya, menjadi lebih ke cari duitnya gitu. Kita harus ada lagi, gue bilang, nggak harus tim kita, kan banyak nih kan 98 orang itu, ada satu grup lagi yang bikin supaya jejak lagi ke akarnya gitu, yang akar bener-bener akar gitu. Jadi kayak lu bisa bergerak kemana aja gitu. Nah kemarin tuh sempat membahas itu gue sama teman-teman. Ya udahlah, misalnya kita sekarang yang up-nya ini kan di revive. Nah kita harus punya lagi nih another revive, 3 lagi gitu, ataupun bukan jangan revive lah, emang yang beda-beda banget aja gitu. Mungkin musiknya ini yang lebih ke new jazz, disco gitu, yang kayak gitu-gitu.
yang emang harus marketnya ada sendiri, dan emang kita biasanya kalau kayak gitu kita jadi nggak mumpuni. Misalnya kalau genre seperti ini di Jakarta, database kita misalnya mungkin yang datang kurang lebih ya 100-200 orang lah maksimal, minimal berarti 50. Berarti harus kita bikin di tempat yang seperti apa. Kemarin sempat ada juga ya, Anka sama Simon, part of dari Dance Pool, juga mencoba untuk kontak sama salah satu tempat di salah satu area di Jaksel lah, untuk membuat satu konsep yang emang musiknya nggak mungkin akan main di mana-mana lagi gitu, di sini aja gitu. Dan tempat itu juga kayaknya memang cocoknya untuk musik seperti itu. Bener. Nah jadi biar jadi ada lagi nih nafas baru gitu. Event-event kecil aja sih kita gitu. Berarti lagi memperluas bisa dibilang lini eventnya ya. Kayak ini kan udah dari Revive, ini kan udah berjalan. Iya. Sekarang udah fall 8 9 berarti ya. Iya, udah mau 10 ya Udah di mau Mei. 10 gitu kan. Udah mau ulang tahun dong ya berarti ya. Iya bener ya, dua kali lagi ulang tahun. 9 iya ya. Iya gitu. Ya maksud gue sih seperti itu ya. Jadi kayak supaya masing-masing ada gitu. Maksudnya juga kan Riri juga punya tempat gitu. Jadi bahkan di Dance Pool sendiri banyak juga club owners juga gitu. Jadi kayak ada juga yang dulunya pernah punya embassy. Oke. Yuda tuh. Tapi sekarang udah nggak bergerak di embassy. Kakaknya masih megang embassy si Bona. Jadi Tapi dia itu kan masih bikin apa ya? lebih event ya dia. Bareng sama yang di Malaysia tuh. Yang It's the Ship kan itu. Oh iya benar iya. Itu dia masih bergerak di ini. Cuman dia remote dari Bali. Iya benar. Ya. Kalau Dance Pool paling kayak gitu aja sih. Justru yang lebih kecil-kecil lah kita mau hidupin gitu. Karena ada juga adik-adik kita yang main reggae gitu. Yang itu seru tuh. Iya, main reggae, terus main dubstep yang juga yang udah masuk ke semi drum and bass yang hybrid gitu. Itu kan kayak emang itu kan mungkin kasarnya kita bilang kiri gitu kan. Cuman nggak mungkin kiri kayak gitu main di Revive kan. Paham juga. Nah, jadi harus ada lagi tempat yang emang bisa untuk menaungi seperti itu gitu. Dan memang seperti itu juga kita tahu bahwa oke, targetnya cuma paling segini. Kalaupun juga sponsor mau masuk juga kita harus nawarin sponsornya bukan yang ini tapi mungkin yang kesini gitu. Dan kalau gue lihat tapi ini mas ya, eventnya maksudnya dari Dance Pool sendiri nih, eventnya tuh selalu ada movementnya gitu kalau gue lihat ya. Maksudnya bukan yang kayak di saat di era ya kita semua kita tahu lah ya, kayak sekarang kan eranya lagi misalkan lagi yang ramenya Indo Bounce lah atau Big Room and ya sejenisnya lah gitu kan. Tapi kan kalau gue lihat dari Dance Pool sendiri, gue berkaca sama Revive sih sebenarnya sih, kayak berani gitu untuk kesana. Gue rasa bukan berani, emang sebenarnya mereka di sana. Iya. Emang mereka nggak pernah ada yang masuk ke area situ. Bukannya gue bilang gue paling jualan, dalam artian gue paling bahasa kasarnya melacur ya. Jadi sebenarnya yang paling gue tuh kayak mencoba untuk ngikutin semua, relate ke semua genre aja gitu. Itu ada bagus ada enggaknya sejujurnya gitu. Karena emang yang paling bahasanya kalimatnya tadi kalau jualan kayak sombong ya, melacur aja kali ya. Yang paling melacur tuh di antara anak Junko pun itu gue sebenarnya. Di Junko pun sempat ada perselisihan antara gue sendiri di grup Junko itu. Kenapa sih dia harus ngikutin terus zaman gitu? Just be Winky yang tahun 2000 awal aja terus gitu. Ngerti nggak? Nah sampai akhirnya tuh ada waktu itu BOH jadi gede lagi karena emang napas gitu yang dulu nih grup gue, nah kan bener kan sebenarnya nggak masalah kan kalau BOH-nya naik ya. Ya gitu-gitu, jadi sebenarnya menurut gue itu sebenarnya it's just a choice aja, pilihan gitu. Nah maksudnya dari movement itu kan kita tahu nih segmennya misalkan nggak kayak tadi bilang yang 150 gitu kan. Nah itu gimana mas buat siasatin ketika teman-teman mungkin yang mau juga coba, misalnya gue suka dub reggae nih misalkan, suka mau bikin event itu, and then gimana caranya gue bisa ngumpulin orang-orang yang memang pasarnya gue gitu. Sebenarnya sih basically balik lagi dari mereka ini kan kita selalu ngomong bahwa ketika lo masuk ke satu genre gitu, kita belajar dari zaman-zaman dulu kita juga masih anak-anak gitu ya, masih zaman dulu lah gitu, bahwa emang
at the end of the day adalah community base. Jadi ketika lu suka dub reggae ataupun apapun itu yang benar-benar musiknya itu limited pendengarnya segmented lah gitu. Sorry kalimatku bukan limited, segmented gitu. Kita harus tahu bahwa di Jakarta nih yang suka dengerin kayak gini nih siapa aja gitu. Betul. Karena menurut gue zaman dulu ngumpulin database itu lebih susah daripada sekarang. Karena sekarang kita punya sosmed, ada Instagram, ada TikTok dan yang lain-lain gitu. Ketika lu posting segala macem, siapapun yang like itu database lu udah pasti. Tinggal deketin personal aja sebenarnya kalau yang masih lingkup kecil ya. Oh lu suka bro, suka apa? Misalnya kadang-kadang dia DM balik, gue suka yang ini, sama gue dengerin si artis ini juga nih. Ya, sometimes lu suka di mana? Ada teman lu yang suka kayak gini nggak? Ada nih teman-teman gue banyak yang begini. Gue bikin event. Oke. Dan mungkin berarti buat teman-teman yang kayak mau bikin event yang segmented gitu, berarti stepnya yang bener ya, community dulu mas ya? Harus community menurut gue, karena buat community base-nya dulu ya? Nah community base itu kan lu harus cari database dulu kan. Orang-orang segmented ini ada di belahan mana aja di Jakarta. Misalnya kalau kita ngomong Jakarta. Jadi ketika lu udah berhubungan baik sama mereka, lu harus datang ke eventnya mereka, nanti tarik balik mereka datang ke event lu, sampai akhirnya kelihatan rame, dokumentasinya udah beres, bagus, sponsor bisa ngeliat. Oke. Karena biasanya setahu gue di rokok tuh ya, mereka tuh ada bukan rokok sorry, yang setahu gue beberapa teman-teman gue yang kerja di sponsor itu mereka ada per bulan itu kayak gini lah misalnya ada, ini tau nggak ternyata bulan ini ada komunitas ini dengan KPI-nya maksudnya orang-orang yang datang mereka nih misalnya 200 nih dan orangnya ternyata seragam semua nih, mereka suka misalnya reggae nih segala macam atau kayak gini-gini, kayak cocok nih sama brand lu. Oke. Nah mereka juga monitor loh. Oke. Jadi dengan sendirinya sebenarnya dengan kita membuat community base yang bagus, musiknya juga jelas, jadi rame terus dan konsisten. Oke. Itu pasti akan kedengeran dan kelihatan sama sponsor. Sometimes sebelum lu mau nawarin, mereka juga udah punya research and development team kan. Terus bisa tanya, Doms ya? Oke. Misalnya anggaplah kita berdua sponsor nih, lu mau datang ke kita terus tiba-tiba Mandel sama Yudi yang di Doms ya? Gue nonton tuh acara lu, mau ada acara apa nih? Itu udah enak tuh. Beda kalau lu baru datang banget, kita baru nanya Doms tuh kayak gimana ya? Atau gimana? Nah itu bener-bener. lumayan takes time untuk meyakinkan gitu. Nah itu emang lo harus konsisten, gagal, naik turun gitu. Revive pun juga sampai 9, nggak semuanya lancar gue bilang. Ada masa dropnya juga ada gitu. Faktornya juga banyak gitu. Apakah itu salah DJ-nya? Nggak juga. Apakah salah tempatnya? Nggak juga. Tergantung tanggalnya. Kadang-kadang bisa yang besoknya bukan tanggal merah ngaruh. Ternyata ada masalah masa pemilu kemarin ngaruh. Jadi banyak banget gitu faktornya. Jadi belum tentu juga DJ-nya yang oke, udah dipastikan datengin banyak ini, tapi bisa jadi enggak. Justru faktor X ya. Banyak faktor X. Justru ada DJ yang kita pikir cuma ya udah nih bagus nih mainnya, pas dia main ternyata lagi moodnya bro. Lagi gitu. Ini internal sedikit sih. Nah ini kan tadi kan ngomongin kayak konsep, ngomongin kayak acara seperti apa. Nah komunikasi kalian tuh seberapa penting sih di dalam ibaratnya tim ya dance pool gitu loh. Apa tiap minggu harus ketemu atau gimana? Itu ada tips nggak tuh untuk menjaga manajemen atau perkumpulan itu tetap jalan? Sebetulnya yang paling penting sih ada yang lead. Ada yang lead. Iya. Nah di sini kan ada Angka, iya. Dia yang cukup striking ya, lah gitu. Iya. Jadi kitanya enak. Oke. Iya, Dan kumpul-kumpul itu dia yang untuk ngelitnya gitu ya. Iya. Oke. Kita Berarti kadang-kadang zoom. Kadang-kadang zoom. oke. Seminggu sekali wajib. Enggak sih. Enggak sih. Enggak. Zoom tapi akhirnya 10 menit ngomong serius, sisanya 40 Sisanya menit. gosip. Ya setidaknya komunikasi ya. Gol. Ya lu tau nggak sih ini gini. Dan fun fact juga ini kita bisa kumpul di sini sekarang berkat Mas Anka juga. Iya. Shout out to Mas Anka, thank you loh. Anka. Sebelumnya karena gue kontak Mas Anka kan, Mas gue pengen undang Dance Pool dong, bahas event, gue bilang kan nih Dance Pool eventnya keren nih kemarin di Revive, gue bilang kan kita juga udah collab. Terus oke man, tanggal berapa? Oh dikasihnya Mas Dede sama Wiki, wah gitu kan. Wah. Mas, ada tips pesan-pesan nggak? Jadi ini kan mungkin kalau Mas Dede kita kan di Domska tuh banyak DJ belajar otodidak atau apa, jadi pesan untuk mereka sih sebenarnya sih Mas. Kayak ada pesan-pesan nggak untuk yang lagi belajar DJ atau yang sudah Membuat menjadi DJ, event,
dan mau mencoba bikin event tapi dia belum belum berkomunitas gitu kan, ada tips nggak? Kalau dari gue sih untuk yang muda-muda yang masih mau coba step up ya, yang paling penting sih cari satu community yang memang buat lo nyaman gitu, dari sisi musik, dari sisi vibe-nya gitu. Kalau memang cocok, terus lu coba untuk masuk untuk bikin acara dan cari make noise sebanyak mungkin lah gitu. Yang paling penting sih itu dari situ dulu untuk membentuk yang lainnya, nanti bisa sambil jalan. Karena tadi itu banyak sih. mungkin kayak komunitas itu bisa kasih masukan. Betul. Gitu ya. Thank you banget. Nah, kalau dari Mas Wingky, Gue mau jawab itu tadi. Jadi bingung gue mau jawab. Kayak gue sama persis. Karena emang berjalan dari komunitas adalah hal yang terpenting gitu ya. Jadi ketika lu on the right track, lu disemangatin, maybe ada masa-masanya lu jenuh atau lu salah atau apa, ada yang nasehatin. Komunitas tuh itu. Dan juga dari situ juga lu jadi bisa kenal lagi dengan efek domino komunitas-komunitas yang lain lah gitu. Jadi bukan cuma sekedar ada di komunitas itu, walaupun memang ada plus minusnya, tapi menurut gue lebih banyak plusnya. Minusnya ya mungkin karena bercommunity, kadang-kadang lu ngerasa community lu lebih bagus dibanding yang lain. Ngerasa genre lu lebih top lah dibanding yang lain. Itu ada tuh masa-masa itu, pasti tuh. Cuman itu minusnya yang tipis banget, plusnya lebih banyak menurut gue. Karena di situ lu bisa belajar berorganisasi, berkomunikasi, dan toleransi terutama terhadap temen lu, dan memposisikan diri lu ketika lu masuk itu, lu juga bisa tahu ketika ternyata memang hierarki itu selalu ada, pasti, baik di dalam komunitas itu sendiri ataupun di komunitas secara global, ataupun juga jadi lu tahu how to behave aja sih menurut gua gitu. Junior senior selalu ada buat gua, yang baru dan yang lama juga kadang-kadang sifatnya juga berbeda banget gitu. Nah, ketika lu masuk, kalau lu jadi orang yang oke untuk seorang DJ dulu ya, maksud gue lu bisa tahu memposisikan diri lu untuk how to behave ke lingkungan environment lu, satu. Terus kedua, dari situ lu bisa tahu bahwa lu bisa memilah-milah gitu, kotak-kotakan dalam arti positif, bukan jelek, bukan negatif ya. Misalnya, oh berarti grup ini suka musiknya seperti ini, grup ini sini. Jadi akhirnya lu tahu ketika lu bermain di satu grup yang ini, gue yakin gue nggak akan kenal musik gue sama mereka. Mendingan gue nggak usah deh, gitu. Oke, itu dia. Itu applause dulu ya. Mas, mau ini kita ada merchandise. Sedikit oleh-oleh. Terima kasih. Terima kasih dong. Thank you. Oke, kita tutup dulu deh. Thank you banget nih guys ya. Ini itu udah panjang lebar ya kan. Sebenarnya masih banyak sih pengen gue tanyain nih. Cuma karena beliau pasti sibuk sekali gitu. Dan ini durasi udah 1 jam ya Don ya. Betul. Kita akhiri dulu. Dan mungkin satu lagi gue pengen banget kita undang sekali lagi Mas Riri. Iya. Lu harus ngebahas kulitnya. Iya, lu harus ngebahas gimana pertama kali dia mempelopori dance scene Jakarta jadi hidup. Betul, itu karena dia pertama kali kan yang ada tuh menurut buat gua, emang ada senior di atasnya Riri yang sebelumnya menjadi residen klub-klub lama gitu ya. Cuman yang membuat scene DJ menjadi kasarnya mainstream atau enggak menjadi unik dan jadi ngebuka nih clubbers angkatan waktu angkatan itu adalah Riri, Romi, Anton, Naro. Waktu itu 4 orang itu sebenarnya. Sisanya masih banyak sebenarnya. Cuman Doi ini pelopor banget ini. Pelopor. Lu harus bahas gimana lu bisa ngebuka pintu itu buat kita semua. Ditunggu nih ya. Siap. Bahkan gue SMP aja gue udah denger Rusty Gitar loh. SMP lu. Lu seru gitu kan. Iya, lu seru. Iya kan. Itu karena Mas Riri gitu kan. Oke, jadi ditunggu untuk podcast berikutnya. Boleh. Penting, ini inspirasi Penting, banget inspirasi. sih, sangat menginspirasi. Teman-teman juga boleh komen ya di kolom komentar, mungkin yang punya pertanyaan banyak, mungkin mau nanya Spinach ya kan. Iya, seperti mau apa. Spinach Record. Ada Kendala banyak banget, ada kendalanya. Riri TV, ada Banyak banget. Backroom. Idenya ini luar biasa untuk kayak Banyak banget. So, kalau memang ada yang tadi, komen aja di bawah dan request kalau perlu. Ya ini. Siap. Kita Ada secepatnya. orangnya. Oke deh. Oke. Thank you guys buat kalian yang nonton dari awal sampai habis.
Jangan lupa support Doms DJ dengan cara like, comment, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Kalian juga bisa dislike video ini kalau kalian nggak suka. So, Doms DJ, Your daily DJ updates.